Belakangan ini sosok Budi Aris Setiadi yang tengah disoroti oleh warganet setelah Pusat Data Nasional, PDN, diserang ransomware pada Kamis 20 Juni 2024. Budi Aris Setiadi adalah Menteri Komunikasi dan Informatika yang dinilai publik bertanggung jawab atas hilang dan terganggunya 282 layanan kementerian instansi pasca serangan ransomware terhadap PDN. Organisasi masyarakat sipil Southeast Asia Freedom of Expression Network, SAFNet, mendesak agar Budi Ari mundur dari jabatannya sebagai Menkominfo buntut bobolnya PDN. Direktur Eksekutif SAFNet Nender Sekar Arum mengatakan alasannya petisi ini digulirkan untuk mengampanyekan kepada masyarakat bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab atas berbagai serangan siber yang memuncak pada serangan terhadap Pusat Data Nasional sementara. Nenden menyebut, jabatan Menkominfo dalam beberapa periode terakhir diisi perwakilan partai politik dengan kapasitas yang meragukan. Padahal, Menkominfo saat ini mengurus banyak persoalan digital, sistem informasi, dan teknologi terbaru. Menurut Nenden, posisi tersebut membutuhkan orang yang memiliki wawasan terkait perkembangan teknologi dan digital, meski tidak harus secara teknis. Lalu, siapakah sosok Budi dan bagaimana rekam jejaknya? Budi Aris Setiadi lahir di Jakarta pada 20 April 1979 dari pasangan Joko Asmoro dan Puji Astuti. Dilansir dari Kompas, Budi menghabiskan masa kecil hingga remaja di Jakarta. Ia pernah menempuh pendidikan di SD dan SMP Fons Vitae II Jakarta Utara. Ia pun melanjutkan pendidikannya ke SMA Kolosik Kanisius di Jakarta Pusat pada 1988. Setelah lulus SMA, Budi berkuliah di jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Selama kuliah, ia berkiprah sebagai aktivis dan mendapat panggilan sebagai Muni. Ia pernah menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP UI pada 1994 dan Presidium Senat Mahasiswa UI 1994-1995. Selain itu, Budi juga mendirikan dan membina forum studi mahasiswa UI serta aktif di kelompok pembela mahasiswa UI. Budi sempat terjun ke dunia jurnalistik saat ia masih mahasiswa, salah satunya menjadi redaktur pelaksana majalah Suara Mahasiswa UI pada 1993-1994. Di sisi lain, Budi juga pernah menjalani profesi sebagai jurnalis di media Indonesia pada 1994. 2 tahun setelahnya, ia bersama koleganya mendirikan mingguan ekonomi bernama Kontan. Budi menghabiskan waktunya sebagai jurnalis di media tersebut hingga 2001. Setelah itu, ia berpindah ke PT Mandiri Telekomunikasi Utama. Di perusahaan ini, Budi sempat menduduki jabatan sebagai Direktur Utama pada 2001-2009. Budi juga mengemban tugas lain sebagai pemimpin umum tabloid Bangsa pada 2008-2009. Kemudian, Budi melanjutkan karirnya sebagai pengusaha dengan menjadi Direktur PT Daya Mandiri pada 2010-2014 dan Direktur Utama Encar Investama sekaligus Direktur PT Sarana Global Informasi pada 2009-2014. Ia juga pernah menjadi Direktur Utama di PT Mitra Lumina pada 2011-2014. Setelah berkecimpung di dunia media dan usaha, Budi memutuskan terjun ke politik bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Budi mengembang tugas sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan PDIP DKI Jakarta pada 2005-2010. Jabatan lain yang pernah diemban Budi adalah Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Pada Agustus 2013, Budi memutuskan mendirikan Relawan Pro Jokowi alias Projo. Di organisasi relawan tersebut, Budi menduduki posisi sebagai pendiri sekaligus pendiri. Budi mendirikan Projo untuk mengusung Jokowi yang maju pemilihan presiden 2014. Projo terus mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut hingga Pilpres 2019. Pada Jumat 25 Oktober 2019 Jokowi melantik Budi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendampingi Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri. Budi menduduki jabatan tersebut selama 4 tahun. Setelahnya, ia mengemban tugas baru sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate yang tersandung kasus korupsi menara BTS 4G Kominfo. Jokowi melantik Budi Ari sebagai Menkominfo yang baru di Istana Negara, Jakarta pada Senin 17 Juli 2023.